Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di acara Ayah Soli Berkisah. Nah, teman-teman yang Ayah Soli cintai karena Allah. Hari ini Ayah Soli akan berkisah tentang salah satu masjid di zamannya Rasulullah yang masjid itu berbahaya. Saking bahayanya masjid ini, Rasulullah pernah menyuruh dua sahabatnya untuk membakar masjid ini. Nah, seperti apakah kisah selanjutnya? Ayo teman-teman, kita simak baik-baik di acara Ayah Soli Berkisah bersama Ayah Soli Penutur Kisah. Nah, teman-teman yang Ayah Soli cintai karena Allah, namanya Masjid Diror. Diror artinya berbahaya. Ternyata teman-teman, Masjid Diror ini didirikan oleh sekumpulan orang-orang munafik. Di mana orang munafik ini tujuan mendirikan masjid ini untuk memecah belah persatuan umat Islam. Untuk menghasut umat Islam yang imannya masih lemah. Kemudian masjid Diror ini digunakan untuk menghancurkan umat Islam dan untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Orang yang mendirikan masjid ini namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir adalah tokoh Nasrani. Dia adalah salah satu tokoh besar, punya uang banyak, punya kekuasaan. Dia dari kaum Khazraj, teman-teman. Nah, ketika Rasulullah bersama sahabatnya yang saat dulu Rasulullah di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Banyak sekali orang-orang Madinah dari suku Aus maupun Khazraj, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka berbondong-bondong mengikuti agamanya Muhammad SAW. Sehingga membuat Abu Amir Ar-Rahib ini merasa kecewa. Dia merasa marah. Wah, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang yang dulu mengikutiku, mereka pergi semuanya kepada Muhammad? Aku harus pikirkan bagaimana caranya agar mereka tetap menjadi pengikutku, bukan pengikut Nabi Muhammad itu. Nah, teman-teman, akhirnya Abu Amir Ar-Rahib ini berpikir, bagaimana caranya agar umat Islam berpecah belah, agar umat Islam mereka mengikuti aku kembali, tidak mengikuti agama Islam, mereka harus mengikuti agamaku Nasrani, dan mereka harus menjadi pengikutku. Pelan-pelan Abu Amir Ar-Rahib ini menghasut beberapa orang agar mengikuti perintahnya. Abu Amir Ar-Rahib mula-mula datangi satu orang. Datangi lagi. Sehingga terkumpul 12 orang. 12 orang kemudian dikumpulkan oleh Abu Amir Ar-Rahib. Hei teman-teman, kita tidak inginkan pengikut Muhammad semakin banyak. Iya betul. Jangan sampai pengikut Muhammad semakin banyak. Itu kata mereka. Mereka sedang berdiskusi. Akhirnya Abu Amir punya ide. Dia sampaikan kepada 12 orang tadi. Wahai sahabatku, bagaimana kalau kita buat masjid tandingan? Masjid itu akan kita gunakan
untuk menghasut mereka orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Sehingga kita akan punya masa yang besar, masa yang banyak. Kalau kita udah punya masa yang banyak, kita bisa menghancurkan Muhammad. Wah, ide bagus. Aku juga setuju teman-teman. Ayo kita kumpulkan perlengkapan-perlengkapan untuk kita bangun masjid. Iya, betul, setuju. Nah, teman-teman, Abu Amir Ar-Rahib dengan 12 sahabatnya, ya, sahabat tapi dalam keburukan. Ya. Naudzubillah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya sahabat, harus sahabat yang baik, yang ngingetin kebaikan, ngingetin sholat, sedekah, berbuat baik, dan lain-lain. Jangan seperti Abu Amir dan sahabatnya tadi ya. Mereka malah berusaha gimana caranya membuat masjid untuk menghancurkan umat Islam. Naudzubillah. Nah, teman-teman yang ayah solid cintai karena Allah. Kemudian Abu Amir Ar-Rahib mengeluarkan banyak uang untuk membangun masjid itu. Ketika masjid itu dibangun, teman-teman, tidak jauh dari Masjid Quba. Masjid Quba itu masjidnya Nabi. Ya. Kemudian Abu Amir Ar-Rahib membangun masjid tidak jauh dari Masjid Quba bersama 12 pengikutnya. Nah, ketika masjid itu sudah dibangun tinggi, kemudian mereka berpikir bagaimana caranya agar Nabi Muhammad sholat di masjidnya beliau, masjid teror, masjid yang berbahaya. Gimana caranya nih agar Rasulullah sholat di masjidnya kita? Aku punya ide, kata salah satu sahabatnya Abu Amir. Bagaimana kalau kita membujuk Muhammad untuk sholat di sini? Agar kalau Nabi Muhammad sholat di sini, semua orang pasti mengakui masjid kita ini juga sama dengan Masjid Quba. Betul, setuju teman-teman. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka kemudian datangi Nabi. Qadarullah, Nabi saat itu ya mau pergi ke Tabuk. Akan safar ke sana. Beberapa orang munafik mendatangi Rasulullah. Orang munafik itu berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah membangun masjid. Tolong datanglah dan sholatnya di tempat kami." Kata Rasulullah apa teman-teman? Rasulullah mengatakan, ya, insya Allah sepulang dari Tabuk, saya akan sholat di masjid kalian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kepada Nabi Muhammad, jangan sampai sholat di masjid itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan kepada Nabi, intinya nggak boleh sholat di masjid itu. Karena itu masjid teror, masjid yang berbahaya, masjid yang tujuannya bukan untuk ibadah, melainkan masjid itu tujuannya untuk menghasut kaum muslimin, menghancurkan orang-orang Islam, dan membenci Nabi Muhammad SAW. Kemudian sepulang Rasulullah dari Tabuk, Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah perintahkan 2 sahabatnya. Siapa teman-teman sahabat Rasulullah yang ditugasi oleh Rasulullah untuk membakar atau merobohkan masjid teror ini? Nah, pertama adalah Malik bin Duhsyam. Yang kedua adalah Ma'an bin Adi. 2 orang ini ditugaskan oleh Rasul untuk merobohkan ataupun menghancurkan masjid ini. Ya, masjid teror ini. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mula-mula
membakar pelepah kurma yang mereka bawa dari rumah. Pelepah kurma dinyalakan api. Kemudian mereka menuju ke Masjid Diror. Mereka lemparkan pelepah kurma itu ke atas. Sehingga Masjid Diror ya atapnya kebakaran. Ya, kalau zaman dulu kan atapnya masih pakai pelepah kurma atau daun kurma. Kebakaran. Orang-orang yang ada di dalam Masjid Diror itu mereka semuanya pergi. Masya Allah ya. Sangat gagah berani dua sahabat Rasulullah ini. Sami'na wa ata'na. Ya. Nah itu teman-teman. Masjid Diror yang sudah berdiri. Namun Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya untuk membakar atau merobohkan masjid itu. Karena masjid itu adalah masjid yang berbahaya. Dan Rasulullah juga mendoakan kepada Abu Amir Ar-Rahib agar Abu Amir Ar-Rahib meninggal di tempat yang jauh. Rasulullah mendoakan Abu Amir Ar-Rahib ini agar beliau mati di tempat yang jauh dan terusir. Jauh dari pandangan manusia. Dan kemudian Allah ijabah Abu Amir Ar-Rahib. Dia itu pergi ke Romawi, ke negeri Romawi. Dan dia itu meninggal di sana dalam keadaan tersesat. Ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah teman-teman, sampai sini dulu kisah yang Ayah Soli berikan. Kapan-kapan kita lanjut kisah yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.